Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Padaksari 1 yang saya hormati, Bapak, Ibu calon guru penggerak, yaitu Bu Winani dari SD Padaksari 1 yang kami hormati pula. Yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berjalan umatnya dan mendapat syafaat di zaman akhir. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan pagi hari ini yaitu tentang seminar diseminasi budaya positif di sekolah untuk melengkapi tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu modul 1.4. Dengan CGP calon guru penggerak ini, harapannya yang pertama sangat-sangat dibutuhkan dan sangat mendukung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti, bisa mendaftar calon guru penggerak, karena ini mengikuti program dari pemerintah. Sekarang Bapak Ibu guru seandainya tidak mengikuti perkembangan zaman, ini nanti tentu akan tertinggal, tidak mengetahui atau tidak bisa mengembangkan kebutuhan dalam dunia pendidikan. Jadi monggo bagi Bapak Ibu guru yang belum, silahkan untuk beramai-ramai untuk mendaftar CGP, karena di sini sudah ada dua nih, satu Pak Jafar Kriswanto, yang kedua Bu Winani. Mudah-mudahan nanti ke depan yang lainnya menyusul. Lagi program ini dibuka juga bisa diikuti lewat PNM. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya, bisa membuka di PNM, itu tugasnya, dan berkesinambungan juga berhubungan dengan program-program yang lain. Contohnya dengan pengelolaan kinerja, ini juga lewat PNM. Jadi Bapak Ibu monggo selalu depan aktif, waktunya dimaksimalkan, digunakan, diisi kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan, terutama jam-jam kosong. Maksudnya setelah mengajar masih ada jam yang sampai pukul 14. Ini bisa untuk mempersiapkan pembelajaran besok paginya dan bisa untuk melengkapi tugas-tugas. Untuk tahun ini Bapak Ibu, kalau saya melihat ini banyak dari teman-teman Bapak Ibu ini tugasnya berbarengan. Ada yang dari CGP, kemudian dari PPG, dan ditambah orientasi P3K. Ini 3 harus jalan bareng. Ini kalau di Sidoarjo ada 3. Ini ada yang dua kegiatan harus dilaksanakan. Ini monggo silakan disikapi. Tapi nanti seandainya sudah selesai, ya
kesempatan disyukuri saja, ya, disyukuri. Saya kira itu kaitannya dengan tugas dari Bu nanti. Silahkan nanti diikuti, kemudian tugas-tugasnya selalu dikerjakan jangan sampai tertinggal. Juga tidak kalah pentingnya kegiatan ini nanti diusahakan tidak meninggalkan tugas utama. Tugas utama Bapak Ibu kan mengajar, nanti tidak meninggalkan. Bisa mengatur waktu. Seandainya kok pas di jam pelajaran ya nanti bisa anaknya dikondisikan. Diberi tugas dan bisa dititipkan dan Bapak Ibu guru yang selong yang ikut. Saya kira itu untuk mengawali seminar diseminasi budaya positif di sekolah. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sino selaku Kepala Sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini memenuhi undangan saya dalam rangka pemaparan aksi nyata budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas saya, tugas guru penggerak modul 1.4. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengulas sedikit tentang budaya aksi nyata, tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk hadir di sini? Karena tidak mungkin saya melakukan budaya positif ini sendirian. Saya membutuhkan kerjasama dari teman-teman semua yang bisa berkolaborasi untuk meningkatkan dan membentuk suatu budaya positif di sekolah yang kita sayangi. Di sini saya bukan karena saya paling bisa atau saya paling tahu, tapi di sini saya hanya ingin mengajak, menularkan budaya positif itu agar ada di sekolah kita, agar mendarah daging sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal. Di sini adalah saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah tentang sikap dan perilaku kita semua warga sekolah tentunya. Selamat datang semuanya, Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku kita yang kita lakukan di dalam kelas menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Di sini kita bisa mengulas bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Semua yang kita yakini, semua yang kita anggap baik akan kita pegang teguh dan akan kita laksanakan sehingga menjadi kebiasaan yang baik, mendarah daging menjadi pribadi-pribadi yang baik pula. Untuk selanjutnya, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik itu sangatlah penting. Memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami
melakukan segitiga restitusi, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab serta disiplin, komitmen mengajarkan murid mencari solusi dalam suatu permasalahan. Di sini sudah jelas tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, membimbing apa-apa yang sudah ada pada murid. Kita hanya mengarahkan untuk hal-hal yang baik. Kita hanya menciptakan suasana yang indah, suasana yang nyaman, sehingga anak-anak bisa menyalurkan hobinya, menyalurkan bakatnya, dan berkembang sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dari siapapun. Dan tolak ukurnya adalah peserta didik yang mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Peserta didik yang mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik yang mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik yang mampu menentukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik yang mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Tolak ukur ini tentunya akan menjadi pegangan kita semua, bahwa peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu harus kita buat? Karena sebuah keyakinan kelas adalah keputusan bersama. Keputusan bersama yang akan kita lakukan bersama, bukan hanya guru yang menentukan sebuah kebijakan lalu murid hanya mengikuti itu, tidak. Tapi sebuah keyakinan kelas adalah kita sadar penuh bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, dan itu akan berjalan dengan sangat bagus apabila kita sudah menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Eliminasi tindakan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif meminta izin kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi pada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas dan profil Pancasila, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan, keyakinan kelas, menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil Pancasila, atau menjadikan kesepakatan kelas, menjadikan kebiasaan positif aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Masang keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, menerapkan keyakinan restitusi secara berkelanjutan konsisten. Dengan keyakinan kelas itu, ya monggo saya persilakan pada Dunausia yang ingin menambahkan mungkin. Terima kasih Dunausia, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winarni menginspirasi saya dan teman-teman saya di SD Negeri Pandansari. Insya Allah saya laksanakan bersama teman-teman di SD Pandansari 01. Bu, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.